tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Etadaka dikawe mama salakanu bhikkhunan sadda pabacitena yadidam ratapano. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai kebenaran sempurna. Terima kasih ya pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk membahas dhamma, berdiskusi dhamma, sebagaimana yang dijelaskan Sang Buddha bahwa membahas dhamma pada waktu yang sesuai adalah mendatangkan berkah. Artinya setidaknya ketika kita membahas dhamma, kenapa mendatangkan berkah? Ya, pemahaman kita jadi baik. Yang tadinya mungkin kita pemahaman yang salah ketika berdiskusi, mungkin saja sahabat atau teman kita dalam berdiskusi itu memiliki pemahaman yang baik sehingga bisa meluruskan pandangan keliru yang kita miliki. Nah, itu jadi manfaat dari ketika kita berdiskusi membahas dhamma tidak lain adalah agar kita memiliki pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang benar. Nah, itu Bapak saudara-saudara sedama, beberapa jam yang lalu sore tadi saya mendapatkan pesan dari William bertanya, nanti temanya apa ya? Saya saja sampaikan kisah seorang pemuda yang rela mati demi menjadi seorang biku. Jadi ada kisah bahwa saudara-saudara sedama, di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda yang rela mati demi mendapatkan pengabdian sebagai seorang biku. Nah, diceritakan bahwa pada saat itu Sang Buddha sedang mengembara, disertai dengan banyak para biku atau sangga, mengembara di negeri Kuru. Hingga dalam pengembaraan tersebut Sang Buddha akhirnya sampai di sebuah pemukiman bernama Tolakotita. Ketika kehadiran Sang Buddha di suatu tempat atau wilayah tersebut, banyak brahmana rumah tangga ini berpikiran, oh, putra Sakya sedang datang. Sang Buddha ini memiliki kabar atau yang tersiar di masyarakat, Sang Buddha ini adalah manusia yang sudah tercerahkan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, mulia, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya. Tidak ada yang melebihi keterampilan dari Sang Buddha dalam menunjukkan jalan agar kita bisa terbebas dari penderitaan secara benar. Kenapa saya mengatakan agar bisa terbebas dari penderitaan secara benar? Berarti ada yang menginginkan terbebas dari penderitaan, tetapi dengan cara yang salah. Ada. Nanti kalau kita membaca dalam Dhammacakkappavattana Sutta, maka ada dua jalan disebutkan ya, ada dua jalan, jalan kanan dan jalan kiri. Satu jalan adalah ada orang-orang yang praktek dalam penguasaan kesenangan indrawi. Tidak lain tujuan dari orang-orang yang ingin atau mempraktekkan penguasaan nafsu indrawi tidak lain agar bisa terbebas dari penderitaan. Sama orang-orang yang praktek penguasaan kesenangan indrawi tujuannya sama, ingin terbebas dari penderitaan. Tetapi itu tidak
tidak lengkap, tidak total, belum secara benarnya. Tetapi penguasaan absolut kesenangan duniawi ada kebahagiaannya, bukannya tidak ada kebahagiaan. Tapi cara itu masih belum secara benar. Yang kedua, ada orang-orang di masa itu praktek penyiksaan diri. Sama juga, tujuannya juga untuk bisa terbebas dari penderitaan. Mereka rela praktek dengan menyiksa diri, tujuannya satu, sebetulnya sama-sama ingin terbebas dari penderitaan. Tetapi Sang Buddha juga menunjuk jalan itu sebagai cara yang tidak tepat, karena masih ada sisi celahnya. Baru Sang Buddha memberikan alternatif. Ini loh jalan tengah, bukan jalan ke kanan juga benar, jalan ke kiri juga bukan. Majjhima Patipatha ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, kembali lagi bahwa ketika Sang Buddha sedang mengembara sampai di suatu wilayah, maka orang-orang di sana ini akan mendengar atau telah mendengar tersiar kabar bahwa Sang Buddha ini adalah yang maha suci. Seperti di Buddha Nusati, kalau kita baca di Piso Bhagawa, itu sifat-sifat kualitas umum dari Sang Buddha, maha suci. Apa itu maha suci? Bisa dikaji. Apa itu maha suci? Suci itu artinya kan bersih ya. Bersih artinya ya kalau ada kain warna putih ya tanpa noda sedikit pun, bersih. Itulah batin Sang Buddha. Bersih dari kotoran batin, bersih dari pengotor batin, kebencian, keserakahan, kebodohan batin sudah hancur total. Maha suci. Sempurna pengetahuan setelah tindak tanduknya, mulia, pengenal sekedar alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang memiliki berkah atau terberkahi. Kemuliaan Sang Buddha ini tersebar, sehingga ketika kehadiran Sang Buddha di suatu wilayah tersebut ini menarik bagi masyarakat setempat, sehingga orang-orang di wilayah tersebut berbondong-bondong, yuk kita menemui Sang Buddha, karena tersebar seperti ini loh Sang Buddha itu. Sama ya kalau seandainya ada seorang ibu yang memiliki kualitas datang ke Palembang, mungkin orang-orang Palembang sudah mengira, oh Bandung ini seperti ini loh, hebat, bagus, yuk kita datang seperti itu lah kira-kira, tersebar. Nah, ketika Sang Buddha sedang berdiam di Tulakotika itu, Tulakotika tersebut, banyak brahmana rumah tangga ini mendatangi, ada yang menyapa, ada yang menyampaikan, ada yang langsung duduk, ada yang berbagai cara dilakukan dalam rumah tangga. Duduk di tempat yang sesuai, maka Sang Buddha akhirnya membabarkan dhamma. Ketika membabarkan dhamma, banyak rumah tangga yang merasa bahagia. Bagaimana cara Sang Buddha membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertama, dan indah di akhir itu mampu memikat, sehingga kata-kata yang disampaikan Sang Buddha begitu sangat manis, begitu sangat indah, sehingga itu membawa kebahagiaan bagi rumah tangga tersebut. Ketika sudah waktunya rumah tangga ini akhirnya meninggalkan tempat, tapi ada seorang pemuda, ya, pemuda ini yang lain sudah pada rumah, pemuda ini berdiam diri. Nah, berdiam diri setelah waktunya sesuai menemui Sang Buddha dan izin untuk bisa menjadi biku. Setelah mendengar dhamma itu, pemuda ini begitu sangat terpikat dengan ajaran Sang Buddha, sehingga menyampaikan kepada Sang Buddha, saya ingin menjadi seorang biku. Seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, menjalani kehidupan suci agar bisa terbebas dari penderitaan secara total, tetapi masih sebagai rumah tangga, ini hanya akan menjadi rintangan. Ia yang ingin cepat bisa terbebas dari penderitaan secara benarnya, secara totalnya, tetapi masih menjadi kehidupan sebagai rumah tangga, ini menjadi rintangan. Maka itulah saya ingin meninggalkan kehidupan duniawi,
menuju kehidupan tanpa rumah tangga. Ketika seorang pemuda itu berkata seperti itu, sang Buddha bertanya, apakah Anda sudah memperoleh izin dari orang tua? Oh belum. Sang Tathagata tidak akan menghabiskan seseorang jadi biku kalau tidak ada izin. Karena pemuda itu sudah begitu sangat ingin jadi seorang biku, maka akhirnya pemuda itu meyakinkan sang Buddha, baiklah sang Buddha, saya akan pulang dan meminta izin kepada ibu dan ayah. Setelah itu saya akan kembali lagi. Nah, kisahnya seperti ini, Bu Bapak. Kenapa seorang yang ingin menjadi samanera, menjadi seorang biku itu harus membawa surat izin? Ini peraturan di dalam wilayah. Ketika ini berhubungan dengan Raja Suddhodana sebenarnya. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana untuk menjadi seorang petapa, Raja Suddhodana begitu sangat sedih. Bagaimana mungkin tidak sedih? Anak itu sudah ditunggu-tunggu sebagai pewaris tahta kerajaan, tetapi ketika dewasa harus meninggalkan istana. Sebagai orang tua mana yang tidak sedih ketika anak satu-satunya harus meninggalkan keluarga, sedangkan Pangeran Siddhartha adalah pewaris tunggal. Meninggalkan istana menjadi seorang petapa hampir 6 tahun praktek keras, hingga akhirnya mengubah cara praktek yang tadinya praktek keras menjadi praktek yang tidak menyiksa diri. Di bulan Wesak saat Purnama Sidhi, sebentar lagi Ibu Bapak akan merayakan Trisuci Wesak. Pada saat itulah petapa Siddhartha dengan keagungan, dengan usaha sendiri, dengan pengetahuan kebijaksanaan sendiri, tanpa bantuan orang lain, mampu menjadi Samasa Buddha. Tercerahkan sempurna tanpa bantuan, atau tercerahkan sempurna dengan usaha diri sendiri. Itu Samasa Buddha. Nah, ketika telah mencapai kesempurnaan, pencerahan sempurna itu, Sang Buddha akhirnya mendapat undangan oleh Raja Suddhodana untuk bisa ke istana, ke Kapilavastu, Kerajaan Sakya. Ketika sampai di Kerajaan Sakya, pada saat itu Pangeran Nanda ini ingin menikah. Pangeran Nanda ini adalah adik tiri dari Sang Buddha. Ya, adik tiri dari Sang Buddha. Jadi Raja Suddhodana itu menikah dengan wanita. Pangeran Nanda ini pada saat Sang Buddha datang mengunjungi Kapilavastu itu, saat itu sudah akan ada abhiseka, ada pemberkahan, pernikahan. Tetapi ceritanya menarik, tetapi saya tidak akan ceritakan di sini. Singkat ceritanya, Pangeran Nanda akhirnya menjadi biku. Bagaimana keterikatan Sang Buddha sehingga Pangeran Nanda ini yang sudah digadang-gadang untuk menggantikan Pangeran Siddhartha menjadi seorang raja Kapilavastu, Kerajaan Sakya, mengikuti jejak Sang Buddha, meninggalkan kehidupan rumah tangga jadi biku. Raja Suddhodana yang meninggal itu betapa sangat sedihnya. Wah, anak saya Pangeran Nanda jadi seorang biku. Ditambah lagi bahwa saudara-saudara semua, beberapa waktu kemudian Rahula juga menjadi samanera. Itu puncak kesedihan dari Raja Suddhodana. Ibu Bapak bisa membaca kisah bagaimana Rahula ini akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang samanera. Dia ini Rahula adalah samanera pertama di saat usianya 7 tahun. Akhirnya setelah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, kembali lagi setelah menjadi Samasa Buddha 7 tahun kemudian. Pada saat itu diyakini Pangeran Rahula usianya 7 tahun menjadi seorang samanera. Ketika Raja Suddhodana mendengar bahwa cucunya Pangeran Rahula menjadi samanera, menemui Sang Buddha dengan penuh kesedihan. Oh Sang Buddha, kasih sayang orang tua kepada anaknya itu masuk ke dalam. Ketika saya ditinggalkan Pangeran Siddhartha, saya sudah sedih.
ketika pangeran Anda juga meninggalkan istana, saya juga sedih. Dan sekarang cucu satu-satunya Pangeran Dracula juga meninggalkan, menjadi seorang Samaria. Saya minta, akhirnya Raja Sojadana meminta, bermohon, permohonan kepada Sang Buddha, tolong jangan menghabiskan seseorang dari Samaria menjadi seorang ibu tanpa persetujuan oleh ibu atau ayah. Itulah ya kenapa seorang orang datang dan sampai sekarang seorang ibu juga ketika akan mengamis seorang menjadi Samaria atau menjadi seorang biku harus membawa surat izin. Kalau seandainya ibu ayahnya telah tiada, bagaimana Bante bisa wali? Kalau seorang suami, bagaimana Bante bisa istri? Yang penting membawa surat izin. Nah begitu juga ketika Ratapala, ini pemuda ini bernama Ratapala, ingin menjadi seorang biku, maka Sang Buddha bertanya, apakah Anda sudah mendapatkan izin dari ibu atau orang tua? Belum. Seorang kata-kata tidak akan mengambil seseorang dari biku kalau saya tidak membawa surat izin. Baik, saya akan meminta izin kepada ibu dan ayah. Ketika Ratapala pulang, diceritakan juga bahwa ayah Ratapala ini adalah pemimpin di wilayah itu. Pemimpin yang punya kepala desa atau kepala atau kalau agak luas ya bupati gitu. Pokoknya pemimpin di daerah Pulau Tita itu. Tentu orang yang sebagai pemimpin itu kaya. Diceritakan ibu ayah dari pemuda bernama Ratapala ini kaya luar biasa. Sehingga ketika Ratapala minta izin kepada ibunya, bagaimana mungkin diizinkan? Ratapala ini anak satu-satunya. Dia juga memiliki kekayaan yang besar. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Bahkan diceritakan Ratapala hampir tidak merasakan penderitaan. Bagaimana seorang ibu atau ayah akan merelakan anaknya untuk bisa menjadi seorang ibu, meninggalkan kehidupan duniawi sebagai rumah tangga? Maka ibunya pun mengatakan bahwa andai saja anakku, Anda ini meninggal oleh kematian, saya juga tidak rela. Saya tidak rela kehilangan, bahkan ketika Anda akan mengalami kematian. Apalagi sekarang Anda masih hidup meninggalkan kami menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Yang mana mungkin saya bisa memberikan izin. Itu ya. Jadi ibu ayah ini karena kaya dan Ratapala ini adalah anak satu-satunya. Ibu dan ayahnya mana mungkin memberikan izin. Dibesarkan begitu sangat ramah, kasih sayang penuh dengan cinta. Tapi bagaimanapun juga Ratapala ini masih kekeh, saya harus menjadi seorang ibu. Ibu ayahnya tetap sama, tidak memberikan izin. Anda tidak bisa, tidak mengetahui penderitaan sebagai seorang petapa. Kami tidak mengizinkan. Bahkan ketika Anda meninggal saja, kami merasa kehilangan, kami merasa sedih. Apalagi sekarang Anda masih hidup mau meninggalkan kami. Mana mungkin saya memberikan izin? Sampai 3 kali bahwa tapi yang izinnya sampai 3 kali. 3 kali minta izin, 3 kali ditolak oleh ibu dan ayahnya. Pada saat itulah Ratapala langsung berbaring di tanah. Saya akan mati di sini, atau saya mendapatkan izin untuk menjalani kehidupan sebagai biku. Itu. Jadi karena sudah begitu sangat menjadi seorang biku, rela mati. Sama lah ya, ternyata tidak hanya di masyarakat, saya rela mati atau saya rela pergi dari rumah kalau saya tidak sama si misalnya. Ternyata ada di dunia. Pemuda Ratapala menyatakan, saya akan mati di sini, atau saya mendapatkan pelepasan kehidupan sebagai duniawi, sebagai rumah tangga. Tetapi bagaimanapun juga, ibunya ini tetap masih mengatakan, bagaimana mungkin kamu memberikan izin? Ayolah, bangkit, minumlah, makanlah sepuasnya, nikmati kesenangan indrawi. Anda masih bisa melakukan kebajikan yang lain. Anda di samping menjadi kehidupan rumah tangga, Anda juga
makan, rela mati. Sampai 3 kali ibunya, ayahnya ini mendorong agar meninggalkan niatnya itu. 3 kali juga tidak mau. Rata-rata ini tetap diam, berbaring, rela mati kalau tidak mendapatkan izin. Akhirnya ibunya menemui teman-temannya, teman-teman Ratapala. Ini Ratapala bagaimana ini? Dia mau menjalani kehidupan sebagai biku atau meninggalkan keduniawian, tapi dia tidak tahu bahwa kehidupan sebagai betapa, sebagai biku itu penuh dengan penderitaan. Saya tidak rela. Ratapala dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tolong dibujuk. Karena ibu ayahnya sudah tidak mampu membujuk, maka teman-temannya pun akhirnya yang turun tangan membujuk. Teman-temannya juga mengatakan, Anda ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan penuh cinta. Anda bisa melakukan yang terbaik. Anda makanlah secukupnya, berpuasa kesenangan duniawi, dan Anda masih bisa melakukan kebajikan. Ayo Ratapala, bangkitlah. Jangan menjalani kehidupan sebagai biku atau meninggalkan dunia. Tapi selama itu juga Ratapala tetap kekeh. Saya akan mati di sini atau saya mendapatkan pelepasan kehidupan dunia. 3 kali juga temannya juga tidak mampu lagi untuk menggoyahkan tekadnya. 3 kali itu tidak mampu, sehingga teman-temannya ini pergi kepada ibunya dan mengatakan, anak Anda akan meninggal, anak Anda akan mati di situ. Berikanlah izin daripada Ratapala meninggal. Toh kalau saatnya dia menjadi kehidupan sebagai seorang biku, Anda masih bisa melihat, Anda masih bisa bertemu, daripada dia meninggal. Izinkanlah. Akhirnya dibujuk oleh temannya itu, teman Ratapala, dan ibunya mengatakan, kami akan memberikan izin, tetapi nanti setelah menjadi biku harus mengunjungi orang tua. Akhirnya kesepakatan itu disampaikan kepada Ratapala, dan Ratapala menyetujui. Setelah mendapatkan izin dari ibu dan ayahnya, Ratapala akhirnya menemui Sang Buddha di Upasambana dari biku. Setelah itu pergi ke Sawangi di hutan Jeta menetap meninggal. Diceritakan ibu bapak saudara-saudara bahwa tidak membutuhkan waktu lama, tetapi di dalam kata-kata dijelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan Ratapala untuk sampai menjadi seorang arahanta 12 tahun. Bekerja dengan giat, berlatih dengan sungguh-sungguh. Akhirnya tujuan yang diharapkan bagi orang yang meninggalkan kehidupan keduniawian tercapai, menjadi arahanta, orang suci. Pada saat itulah setelah menjadi arahat, menjadi yang termasuk yang sudah mengakhiri kelahiran kembali, tidak ada kondisi lagi untuk menjadi apapun juga, Yang Mulia Bante Ratapala yang menemui Sang Buddha. Setelah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, mengutarakan bahwa Bante Ratapala akan mengunjungi ibunya, akan mengunjungi ayahnya di wilayah atau desa Tulakotita. Sang Buddha harus mengetahui terlebih dahulu, membaca pikiran. Saya harus membaca pikiran. Jangan-jangan nanti kalau pulang ke rumah dia bisa lepas juga lagi. Akhirnya Sang Buddha membaca pikiran Ratapala, Bante Ratapala, dan Sang Buddha mengetahui bahwa tidak mungkin lagi Bante Ratapala akan meninggalkan latihan. Tidak mungkin lagi akan kehidupan dunia lagi. Tetapi Bapak tidak perlu bertanya, mungkin kalau Sutapana itu masih bisa kembali ke rumah tangga belum ya? Tidak ya, kalau jadi di rumah tidak tahu saya, tidak dijelaskan. Tetapi Sang Buddha memutuskan seorang arahanta tidak mungkin lagi akan meninggalkan latihan. Hanya itu yang saya tahu. Sutapana, sekadar kami, anak kami, apakah mungkin? Saya tidak tahu. Beberapa umat ada yang tanya, Bante, kalau seorang ibu yang sudah mencapai Sutapana
Tetapi kalau Arahanta sudah dijelaskan secara jelas, sudah menyatakan tidak mungkin lagi seorang Arahanta akan meninggalkan latihan menjalani kehidupan dunia. Anagami, apakah mungkin masih menjalani kehidupan sebagai rumah tangga? Iya. Seorang Anagami masih mungkin menjalani kehidupan sebagai rumah tangga, tetapi tidak menikah, tidak menjalani kehidupan sebagai layaknya suami istri. Sotapana apakah mungkin menjalani kehidupan rumah tangga? Iya, bahkan masih memiliki pasangan hidup. Wisata mencapai sotapana juga masih memiliki anak, masih memiliki. Tetapi kalau seorang ibu yang telah mencapai sotapana, sekadang-kadang atau Anagami, apakah mungkin gagal latihan? Saya belum menemukan penjelasannya. Setelah Bantera Kapala mendapatkan izin dari Sang Buddha, menemui atau pulang ke rumah, pulang ke kampungnya, hingga akhirnya sampai di kebun atau taman milik Raja Koraya. Jadi di sana itu ada Raja Koraya. Tinggal di sana dulu, baru ketika di pagi hari, ketika sudah pagi hari, membawa mata, merapikan jubah, mulai berjalan ke rumah orang tuanya. Ketika ayahnya sedang di rumah, sedang berdiam diri, melihat ada seorang ibu yang berjalan ke arah rumahnya, orang tuanya menggerutu, jengkel, gara-gara betapa gundu itu anak saya meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga, jengkel. Dia tidak tahu bahwa itu adalah anaknya, Bantera Kapala, tapi dari kejauhan sudah menggerutu, sudah jengkel. Bantera Kapala datang bukan disambut dengan sopan, tetapi disambut dengan hinaan. Betapa gundul, gara-gara Anda ya, anak saya jadi meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga. Maka Bantera Kapala pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika sedang duduk, ada seorang pembantu. Kalau di Buddha, maaf disebutkan pembantu keluarganya dari Bantera Kapala, ingin membuang nasi bubur yang sudah basi, mau dibuang. Tetapi Bantera Kapala ketika melihat itu lantas berkata, "Oh saudari, kalau Anda ingin membuang nasi tersebut ke sampah, tolong dituang ke mangkok saya." Maka nasi itu dituang ke mangkok Bantera Kapala. Hebatnya seorang Arahanta, sudah tidak punya persepsi apa yang istilahnya mampu mengubah, ya, mampu memakan apapun yang ada. Bahkan bukan hanya Bantera Kapala. Kalau saya tidak salah mengingat, Bante Mahakasapa pernah mendapatkan makanan yang jari-jari orang yang berdana itu putus masuk ke dalam matanya. Jadi yang berdana itu punya penyakit kusta, sedangkan Bante Mahakasapa sedang berjalan mengumpulkan dana makanan. Ketika berdana, jari-jarinya putus. Pada saat makan, jari-jarinya pun diambil, disingkirkan, tetap makan. Seorang Arahanta sudah tidak ada rasa jijik, berbeda dengan kita. Ketika seorang wanita itu menuangkan nasi tersebut ke dalam papa Bante Kapala, ternyata pembantu itu mengetahui bahwa oh ini adalah putra anak dari majikan. Mengetahui kakinya, suaranya berbeda dengan ayahnya, kan sudah jengkel mungkin, sudah ditutupi oleh kemarahan mungkin. Jadi tidak ingin melihat lagi seorang betapa yang gundu. Pembantunya lari kepada ibu ayahnya bahwa nyonya itu anak sudah kembali. Oh di mana? Di sana. Akhirnya orang tuanya mendatangi, dan ketika melihat anaknya sedang makan makanan nasi basi itu, betapa sangat sepinya orang tua, terutama ayahnya, sampai tidak bisa berkata-kata. Yuk pulang, bukankah di rumah banyak makanan? Bantera Kapala mengatakan, orang yang sudah meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga sudah tidak punya lagi rumah. Kalau begitu mari kita makan di rumah. Saya sudah selesai makan. Baiklah kalau begitu besok saya mengundang
yang mulia datang ke rumah untuk menemani makan. Maka di pagi hari Bandara Tapala datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, orang tuanya ini sudah siap-siap. Semua kekayaannya dikumpulkan di ruangan. Ada emas putih, ada perak, semuanya sambil membunuh. Apa tujuannya? Agar Bandara Tapala ketika punya kekayaan itu lupa akan kebutuhannya dan meninggalkan kehidupan sebagai ibu, menjalani kehidupan sebagai rumah tangga. Umpan, memberikan umpan. Ibu dan ayahnya ini memberikan umpan kesenangan indrawi. Tetapi ketika Bandara Tapala melihat itu dan ibunya, ini kekayaan dari ayah, dari nenek, dari kakek dikumpulkan sekian banyak. Jaminan kehidupan sebagai rumah tangga. Anda ketika menjadi sebagai rumah tangga masih bisa melakukan kebajikan. Tapi bagaimana mungkin Bandara Tapala sudah mencapai seorang wanita tidak bergeming? Kekayaan itu justru Bandara Tapala menyatakan, bukankah Anda mengetahui kekayaan ini menjadi sumber dari kesedihan, menjadi sumber dari rasa tangis, menjadi sumber dari kekecewaan, menjadi sumber dari penderitaan. Kekayaan yang dibawa miliki itu sebenarnya sumber dari penderitaan. Mungkin kita perlu menemukan kembali, apakah mungkin kekayaan yang dimiliki menjadi sumber dari penderitaan, bahkan bisa menjadi orang yang bisa depresi gara-gara kekayaan. Bandara Tapala tidak bergeming. Setelah itu ibunya ini memanggil mantan istrinya. Ayo Anda ini berdandan yang cantik, yang menarik, yang indah, sehingga Bandara Tapala ini tergoda dan bisa kembali lagi kepada kehidupan sebagai rumah tangga. Ketika mantan istrinya ini berdandan begitu sangat indah, begitu sangat menawan, langsung menyentuh kakinya Bandara Tapala. Kira-kira percakapannya saya lupa. Kira-kira seperti ini. Tuan, seperti apakah rupa para wanita surgawi yang karena dirinya untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga? Kira-kira seperti itu. Jadi mantan istrinya ini mengira bahwa Bandara Tapala menjalani kehidupan sebagai biku itu hanya untuk mendapatkan mendapatkan bidadari di surga. Nah, akhirnya ada Bandara Tapala mengatakan saudari, mantan istrinya juga dipanggil sebagai saudari. Bukan karena itu terjadi kehidupan sebagai ibu. Nah, ketika mantan istrinya mendengar kata saudari, pingsan. Waduh, sekarang saya juga dianggap seperti saudari, tidak dianggap seperti orang yang pernah spesial ya. Saudari. Jadi beberapa saudara-saudara sudah bukan menjalani kehidupan sebagai rumah tangga, menjalani kehidupan sebagai seorang ibu bukan untuk bisa terlahir di alam dewa, bukan untuk bisa terlahir di alam Brahma, bukan. Bahkan sang Buddha mencela, kalau seandainya ada seorang ibu ditanya, Anda ini dalam kehidupan seorang ibu mau menjadi apa sih? Agar saya bisa terlahir di alam dewa, agar saya bisa bertemu dengan bidadari. Itu sangat bukan. Jadi dalam kehidupan sebagai seorang ibu itu, kalau tujuannya adalah untuk menjadi terlahir di alam dewa, bisa bertemu dengan bidadari, ya itu terlalu rendah. Kelahiran kalau sudah menjadi kehidupan sebagai biku, terus bahkan alam dewa itu juga rendah, ya tidak rendah. Kenapa? Karena di alam dewa juga tidak kekal. Suatu ketika juga akan mengalami kematian. Kalau jasa kebajikannya di alam dewa itu sudah selesai, ya sudah. Meninggal di alam dewa, kembali lagi lahir sesuai dengan kapan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Maka satu tujuannya ketika menjadi seorang ibu, bisa terbebas dari budaya secara total, secara bertanya, sehingga tidak perlu lagi menderita kembali. Terlahir di alam dewa sebagai rumah tangga mungkin itu menjadi tujuan.
dan Anda tidak dijawab. Kalau Anda ditanya sebagai rumah tangga, Anda ini berdana, Anda praktekkan sila, Anda bermeditasi, ini tujuannya apa sih? Saya ingin tahu dalam dewa. Anda mungkin tidak akan dijawab oleh orang. Karena bagaimanapun juga memang disebutkan bahwa keberanian di alam dewa itu jauh lebih luhur daripada keberanian di alam manusia. Sang Buddha pernah menyatakan di dalam Uposatha Sutta misalnya, orang yang menjalankan Uposatha itu begitu bermanfaat luar biasa. Bapak bisa membaca Uposatha Sutta. Kebetulan hari ini adalah hari Uposatha. Berapa kali Bapak menjalankan Uposatha? Menjalankan 8 sila? Anda pernah berarti 1 tahun? Wah, kalah dengan sahabat kita, tetangga kita. Teman-teman kita setiap 1 tahun itu kan 30 kali sudah pasti berpuasa loh. Nah, kita belum tentu. Ya Pak. Ambillah dalam 1 bulan itu 2 kali misalnya. Bulan terang dan bulan gelap pada saat hari Uposatha. Kalau seandainya 1 bulan ini diambil 2 kali, kalau 1 tahun itu ada 12, berarti 12 kali 2, 24 baru. Masih kalah, ada yang 30 hari loh. Padahal Sang Buddha menyatakan bahwa menjalankan Uposatha itu manfaatnya besar, manfaatnya cemerlang. Di situ sampai Sang Buddha menyebutkan bisa terlahir di alam Catu Maharajika misalnya. Sang Buddha menunjukkan di alam manusia 50 tahun, di alam surga Catu Maharajika ini baru 1 hari 1 malam. Bisa juga menjalankan Uposatha ini bisa mengkondisikan terlahir di alam Tawatinsa misalnya. Di surga Tawatinsa di sini baru 100 tahun, di sana baru 1 hari 1 malam. Baru sehari. Atau Yama atau Tosita. Begitu sangat besar manfaatnya. Manfaat yang begitu sangat besar, sangat maka tekadlah. Ambillah suatu tekad. Dalam 1 bulan setidaknya saya 2 kali. Uposatha terang dan Uposatha gelap. Lalu bagaimana agar menjalankan Uposatha itu bermanfaat besar, bermanfaat cemerlang? Ibu bapak harus merenungkan ke dalam, mengingat-ingat selama hidupnya seorang arahanta itu tidak pernah membunuh. Maka saya dalam 1 hari ini akan bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Selama hidupnya seorang arahanta ini tidak pernah mengambil apa yang tidak diberikan. Sehari semalam itu saya akan melatih diri untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Selama hidupnya seorang arahanta ini menjalani kehidupan suci, saya juga dalam sehari semalam ini bertekad melatih diri untuk menjalani kehidupan suci sampai sila ke-8. Yang dijadikan renungan adalah para arahanta, karena para arahanta telah suci sempurna, tidak mungkin dengan niat akan melakukan pelanggaran 8 sebab. Di pagi hari kalau tidak ada para biku, bagaimana pakai tekad sendiri di depan mata. Sore hari tekad lagi. Di pagi hari ketika sudah mau bangun bermeditasi tekad. Baru ketika matahari sudah terbit, kalau mau selesai sudah, saya kembali kepada 5 sila. Tekad saja. Tetapi setidaknya dalam 1 bulan ambil 2 kali. Ambil 2 kali. Nah itulah. Kalau sebagai perumah tangga menjalankan Uposatha, mempraktekkan sila tujuannya untuk bisa naik dalam dewa misalnya, masih diuji, Anda masih diuji. Tapi bagi seorang ibu yang ingin menjalankan patimokkha, menjalankan sila ini, praktek meditasi, menjaga kehidupan sebagai seorang ibu ini, lalu mengatakan, oh saya ini tujuannya agar bisa terlahir dalam dewa. Nah, salah. Nanti ada kisahnya Bante Nanda itu. Di awal-awal Bante Nanda itu kan mau lepas juga adik diri dari Sang Buddha. Nanti episode setelah ada apa?
Nah, ketika mantan istrinya mendengar bahwa ia dipanggil saudari, ya pingsanlah dia. Bagaimana orang ini sayang kok saya malah dipanggil sebagai saudari. Akhirnya ibu ayahnya mantan istrinya tidak mampu menarik atau tidak, umpan yang diberikan itu tidak diterima atau tidak sukses, tidak membuahkan hasil. Umpannya berupa kekayaan yang besar, umpan berupa gadis yang menarik, tidak mampu memgoyahkan hati rata kepala. Padahal kekayaan dan kesenangan indrawi wanita itu menjadi rintangan bagi seorang ibu. Bagi seorang ibu bahaya sekali kesenangan indrawi. Kalau tidak hati-hati jatuh. Ada satu kisah di Darawingan. Jadi saya bicaranya kemana-mana ya dakwahnya. Jadi ada satu kisah di zaman Sang Buddha, Bante yang terkemuka dalam kesaktian mata dewa siapa dari semua? Bante Anuruddha. Suatu ketika Bante Anuruddha ini sedang berpindah bapa, ada seorang wanita yang jatuh cinta sama Bante Anuruddha. Bante Anuruddha juga memiliki ketampanan dan begitu sangat. Bagaimanapun juga Bante Anuruddha adalah seorang pangeran, seperti halnya dengan Bante Ananda, bersama-sama meninggalkan kehidupan seperti itu, rumah tangga. Wanita ini jatuh cinta, tertarik dengan Bante Anuruddha. Ketika itu mengundang Bante Anuruddha untuk datang ke rumah, Bante Anuruddha yang mereka adalah perdana ya sudah. Ketika masuk ke dalam rumah, awalnya adalah wanita ini merayu, oh saya ini memiliki kekayaan yang besar, tetapi kok tidak ada yang merawat misalnya. Jadi awalnya merayu dengan memiliki kekayaan, hidup seorang diri. Lama-lama bajunya ditinggalkan. Lama-lama dia sama sekali tidak memakai baju. Sambil merayu Bante Anuruddha, mungkin sambil tiduran atau sambil menari di depan Bante Anuruddha. Tetapi bagaimanapun juga Bante Anuruddha begitu sangat terkendali indranya, karena sudah mencapai alam itu. Ketika wanita ini bahkan pakaiannya sudah ditinggalkan, secara semuanya sudah ditanggalkan menjadi tanpa busana itu, ia berpikir hebat sekali Bante ini. Bahkan saya memberikan gratis, dia tidak mau. Di luar itu banyak yang mengantri. Ternyata wanita ini mungkin bukan, dia mungkin wanita. Bahkan di luar itu rela ada seorang yang berani membayar 100 keping emas, 100.000 keping emas. Tapi Bante ini, orang ini dikasih gratis tidak mau. Akhirnya malu tersendiri, dipakai kembali pakainya, sujud kepada Bante Anuruddha. Saya lalai, saya tidak mampu ya, ternyata ada kesalahan wanita itu. Akhirnya Bante Anuruddha pun memaafkan secara pergi. Kabar ini sampai terdengar oleh Sang Buddha. Itulah kenapa seorang ibu tidak diperkenankan untuk berada di ruangan tidur, berada di kamar berduaan dengan wanita. Itu peraturan awalnya. Sang Buddha begitu sangat sayang kepada para ibu, sehingga menyatakan, kalau seandainya bukan Bante Anuruddha, seorang ibu biasa sudah jatuh di awal. Ketika bahkan seorang wanita yang sudah merayu, itu sudah jatuh. Kalau bukan Bante Anuruddha, apalagi menanggalkan semua. Jangan berpikir seorang ibu ini kalau sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga lalu sudah semuanya itu. Tetapi kisah-kisah seperti itulah yang jadi renungan, yang menjadi pedoman bagi seorang ibu, bahwa kesenangan indrawi itu ada kebahagiaannya, tetapi penderitanya jauh lebih banyak. Itu yang perlu direnungkan setiap saat. Dan tentu satu lagi Asubha. Asubha bagi seorang ibu mesti dikembangkan terus. Nah, apa-apa Bante Anuruddha sudah tidak bergeming, sudah tidak mampu lagi memuliakan karena sudah mencapai arahata. Akhirnya Bante Ratapala pun meninggalkan rumah orang tuanya, pergi ke
Intinya adalah di sini, Bapak. Ketika Bante Pratapala ini sedang berdiam di taman tersebut, Megajila, ya, taman kerajaan Megajila milik Raja Koraya. Pada saat itu ada tukang kebun yang membersihkan itu dan melihat Bante Ratapala ini sedang duduk. Ketika melihat Bante Ratapala ini sedang duduk, pulang kembali dan mengatakan kepada Raja, "Oh Raja, orang yang Raja puji, pemuda bernama Ratapala, sekarang sedang duduk di taman kerajaan." Jadi ketika Raja Koraya ini mendengar itu, begitu sangat semangat untuk menemui Bante Ratapala. Kenapa? Hampir setiap ketika mengingat Bante Ratapala, Raja Koraya ini selalu memuji Bante Ratapala di tengah-tengah bala tentaranya. Diceritakan bahwa pemuda ini telah melakukan hal yang paling sulit. Ia meninggalkan kekayaan yang besar, ketika meninggalkan bahkan tidak menoleh kembali. Tidak ingin kembali. Siapa yang mau? Selain orang-orang yang memiliki keyakinan yang begitu sangat kuat. Di zaman sekarang ada Bante yang di Thailand, Bante Sri Hanum ya. Bante Sri Hanum itu diceritakan sebagai, ada yang menceritakan Pangeran Siddhartha di masa modern. Anaknya salah satu orang terkaya di Malaysia yang punya menara kuburan. Ibu bapak nanti baca ceritanya. Itu mungkin salah satu Pangeran Siddhartha di masa modern. Orang tuanya menjadi orang terkaya. Mungkin nomor 2 atau 3 di beberapa tahun yang lalu ketika masih Malaysia. Mau meninggalkan semua kekayaan itu. Padahal dia adalah anak satu-satunya laki-laki yang 2 perempuan. Menarik sekali ceritanya. Kalau bisa membaca itu mungkin menambah keyakinan bagi yang masih maju mundur untuk jadi seorang ibu. Nah, ada baca Bante Sri Hanum sepertinya, kalau saya tidak salah. Kalian menulis artikel Pangeran Siddhartha di masa modern. Raja Koraya ini sering memuji Bante Ratapala di tengah-tengah bala tentara. Ini pemuda telah melakukan hal yang sulit. Ia meninggalkan kekayaan harta benda yang begitu besar setelah meninggalkan tanpa menoleh kembali. Itu selalu dipuji oleh Raja Koraya. Maka ketika mendengar ada Bante Ratapala di taman kerajaan Raja Koraya akhirnya menemui Bante Ratapala. Inilah makna apa yang ingin saya sampaikan. Ketika Raja Koraya sedang duduk di tempat yang sesuai, setelah memberikan penghormatan, bertanya kepada atau berkata kepada Bante Ratapala, "Oh yang mulia, ada 4 jenis kehilangan. Ada 4 jenis kehilangan. Ketika seseorang mengalami kehilangan ini, dia akan mencukur rambutnya, mencukur janggutnya." Jadi itu yang saya ceritakan. Jadi seorang ibu itu pasti mencukur janggut sama mencukur rambut, mengenakan jubah putih, meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga dan kehidupan sebagai seorang ibu. Apakah 4 hal itu? Yang pertama adalah kehilangan karena penuaan. Kehilangan karena penuaan, kehilangan karena sakit, kehilangan karena kekayaan, kehilangan karena sanak saudara. Artinya apa kehilangan karena ketuaan? Ada orang-orang ketika usianya sudah tua, ia berpikir, saya sudah tua, tenaga saya sudah tidak kuat, sulit rasanya untuk mengumpulkan kekayaan. Maka ketika melakukan hal itu, ia berpikir, kalau begitu saya akan menjadi seorang petapa. Itu ada. Ada orang-orang yang ketika meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga, meninggalkan kehidupan dunia ini karena memang dia sudah tua. Apa yang kedua? Ia terkena penyakit. Ketika ia terkena penyakit, ia mengalami sakit itu, ia berpikir, saya terkena penyakit. Sulit rasanya ketika saya sudah berpenyakit akan menimbulkan kekayaan. Karena alasan itulah
Ketika kekayaan yang telah dikumpulkan banyak tiba-tiba hilang. Jadi kekayaan itu ada bahaya Ibu Bapak. Yang Ibu Bapak mikir kekayaan yang Ibu Bapak mikir ini ada 5 bahaya. Bahaya dari api, rumah, mobil, motor bisa habis gara-gara terbakar. Hati-hati terhadap api. Jangan berpikir bahwa api ini kecil, berarti rumah bisa terbakar semua berapa yang kecil. Jangan meremehkan api kecil. Hati-hati. Yang kedua karena air. Kekayaan yang Ibu Bapak miliki juga bisa hancur, bisa hilang gara-gara air. Jahatnya, apalagi terkena bencana alam. Apa? Istilahnya banjir bandang, mungkin tsunami, mungkin gempa bumi, bisa hancur kekayaan yang dimiliki, ludes. Atau bisa dicuri oleh orang lain, juga bisa. Atau memang pemimpin atau pemerintah yang menyita, ya hati-hati saja kalau Ibu Bapak memiliki kekayaan, bisa juga disita. Atau ahli waris yang tidak sesuai, ini juga bisa menghabiskan kekayaan. Bisa juga kalau di kantor punya yang dikasih kepercayaan ini moralnya tidak baik, itu juga bisa menjadi penghancur kekayaan. Nah, jadi kekayaan yang dimiliki ini ada bahaya, ya tidak ada. Kekayaan yang Ibu Bapak miliki ini ada bahayanya. Api, air, pencuri, ahli waris yang tidak sesuai dan pemerintah atau kerajaan di masa itu. Maka mungkin saja ada orang-orang yang kehilangan harta benda ketika itu menyatakan bahwa saya sudah sulit untuk menumbuhkan harta benda. Kalau begitu saya meninggalkan kehidupan sebagai rumah tangga dan menjalani kehidupan sebagai seorang. Atau yang keempat, karena ditinggalkan sanak saudara, dia sekarang mungkin sudah sulit, harus menjalani kehidupan sendiri, tidak punya sahabat, kerabat juga meninggalkannya, maka ia berpikir, saya sudah sulit nanti kalau seperti ini. Meninggal kerabat sahabat saya sudah meninggalkan saya. Dia juga bisa memutuskan untuk menjadi seorang biku. Tetapi raja ini berkata, tetapi bahkan bendera Tapala ini tidak ada satupun ini masih muda, ketika rambut masih dalam tahap hitam, masih dalam tahap kemudaan. Bendera Tapala juga tidak sakit. Bendera Tapala juga kaya. Bendera Tapala juga masih memiliki banyak saudara. Lalu kenapa kok bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan sebagai biku? Apa alasannya? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diketahui, sehingga walaupun masih muda, walaupun dia dalam keadaan sehat, walaupun dia masih kaya, walaupun dia juga banyak saudara, tapi rela meninggalkan kehidupan rumah tangga. Maka akhirnya bendera Tapala menjelaskan, oh baginda, saya mendengar, saya mengetahui, saya melihat 4 ringkasan dhamma yang diajarkan Sang Buddha itulah, sehingga saya memutuskan meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang biku. Saya harapkan kepada pemuda-pemudanya dengan 4 hal ini semua tahu ada yang meninggalkan kehidupan. 4 hal ini yang diketahui, yang dipahami seorang pemuda bernama Ratapala itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang biku, bahkan rela mati untuk bisa menjadi seorang biku. Maka itulah di suatu ketika seperti yang saya baca tadi di awal, eta dagang digawe mama sawakanang dipunang sada pada cintena yadidan Ratapala. Para biku dari semua para siswa seorang biku yang terkemuka dalam hal keyakinan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga adalah Ratapala. Sang Buddha memberikan anugerah. Sang Buddha menguji dari semua para biku siswa saya, ketika meninggalkan kehidupan rumah tangga, bendera Ratapala yang paling terkemuka dalam hal keyakinan. Rela mati. Saya rela mati daripada tidak mendapatkan izin menjadi seorang biku, saya rela mati. Nah itu jadi diuji.
mendapatkan anugerah dari Sang Muda. Bagaimana Tapala ketika mendengar 4 ringkasan, seorang pemuda bernama Tapala itu ketika mendengar 4 ringkasan damai ini, akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang. Yang pertama adalah Bendera Tapala menyatakan, di alam manapun akan terhanyutkan, tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di alam manapun juga tidak ada perlindungan. Yang ketiga, di kehidupan alam manapun tidak memiliki apa-apa. Dan yang keempat adalah di kehidupan di alam manapun tidak pernah terpuaskan, budak dari ketagihan. Karena saya mendengar 4 hal ini, saya meninggalkan kehidupan sebagai budak. Raja Koraya akhirnya bertanya, apa yang dimaksud? Oh yang mulia, apa yang dimaksud? Apa maknanya bahwa di alam manapun ini terhanyutkan, tidak stabil? Bendera Tapala menyatakan ini seperti orang tua. Ketika kita masih muda, kita memiliki kekuatan yang begitu sangat. Bahkan ketika Bendera Tapala ini bertanya kepada Raja Koraya, apakah dulu ketika Anda usianya 20, 25, Anda memiliki tenaga yang kuat? Oh iya, yang mulia. Ketika usia saya 20 tahun, 25 tahun, bahkan saya menjadi orang yang terkuat, saya berpikir bahwa saya menjadi orang yang terkuat. Tidak ada yang mampu menandingi saya. Saya mahir dalam berkuda, saya mahir dalam menaik gajah, saya mahir dalam memanah. Tetapi apakah sekarang Anda juga memiliki kekuatan itu? Tidak. Ketika usia saya sudah tua, usia 80 tahun, kulit saya sudah tidak mampu lagi menopang diri saya. Saya hanya jalan ke kiri, tetapi saya jalannya ke kanan. Inilah usia tua yang patut untuk kita renungkan. Usia tua sama adalah penderitaan. Yang paling memungkinkan adalah ketika usia tua datang, ini menjadi rintangan bagi kita untuk berjuang. Jangankan untuk pergi ke wihara, duduk meditasi di rumah saja sulit jalan. Itu kalau usia sudah tua sudah datang. Pertama kali ketika Pangeran Siddhartha melihat usia tua merenungkan ke dalam sana, itu apa? Itu orang apa? Wah, itu usia tua dan Pangeran. Apa itu usia tua? Artinya selama hidupnya di kerajaan itu belum pernah menjadi orang tua. Pangeran Siddhartha. Kenapa? Karena sejak awal sudah diramal, jangan sampai pangeran ini melihat orang tua. Kalau pangeran ini melihat orang tua, dia akan bisa meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang petani. Itulah Raja Suddhodana akhirnya mempekerjakan semuanya adalah wanita yang masih muda. Tua sedikit ganti. Maka ketika keluar dari istana melihat orang tua yang rambutnya sudah memutih, giginya tanggal, keriput kulitnya, jalan terhuyung-huyung. Aneh, ini makhluk apa jangan? Oh, pangeran itu orang tua. Apa itu orang tua? Yang hidupnya sudah tidak lama lagi. Apakah saya juga bisa mengalami usia tua? Siapapun yang terlahir ini akan terhanyutkan, lama-lama akan menjadi tua. Ya, apa gunanya hidup? Pertama kali Pangeran Siddhartha yang usia tua memang adalah. Lalu kita berapa kali? Berapa kali kita melihat orang tua? Sudah berapa kali? Sudah 20 kali kan berarti? Sudah gak pernah merenungkan. Apa bedanya kita dengan seorang bodhisattva? Bedanya kita dengan orang yang telah memiliki keluhuran batin. Hanya yang orang tua itu bisa menggugah batin untuk bisa praktek pada bisa terbebas dari usia tua. Ini soal kematangan batin. Kebanyakan kita kan terbuai oleh kemudahan. Saya masih muda, tenang saja. Kalau kita tidak memerlukan usia tua, kita hanya menikmati kemudahan seolah-olah hidup ini akan
akan mudah terus melakukan apa yang dimau, lalai untuk melakukan hal-hal gaji. Baru ketika usia tua sudah tiba, berpikir, yuk kita pelihara ikut ODM. Sudah tua, duduk sudah capek, sudah ngantukan. Itulah kenapa sang Buddha memuji ke seorang pemuda yang ketika rambutnya masih muda, hitam, pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang. Karena di usia muda itu cocok untuk berjuang. Jangan berpikir anaknya saja balik kalau sudah usia tua, kapan sulit. Ketika seorang pemuda Ratapala mendengar bahwa kita pun akan terhanyut oleh usia tua, menjadi renungan, tergugah hatinya. Saya juga begitu. Ketika mendengar itu, Raja Korea begitu sangat kaget. Luar biasa. Hanya gara-gara mendengar usia tua. Raja Korea juga bertanya selanjutnya, saya ini punya pengawal, saya ini punya istilahnya punya bala tentara yang mampu melindungi saya. Tetapi yang mulia tadi mengatakan bahwa di alam manapun tidak ada naungan, tidak ada perlindungan. Apa maksudnya? Padahal saya punya pasukan berkuda, pasukan penunggang gajah, juga punya pasukan pemanah. Apa maksudnya? Di alam manapun tidak punya perlindungan. Baginda, apakah Baginda punya penyakit? Oh iya, saya punya penyakit kronis, angin, masuk angin. Ketika Baginda sakit itu, apakah Baginda bisa meminta kepada saudara kerabat atau bahkan pengawal Baginda, yuk bagi yuk penyakitnya? Tidak bisa. Penyakit ini harus saya alami sendiri. Itu penyakit. Kita ini tidak bisa terhindar dari penyakit. Siapa yang bisa terhindar dari penyakit? Para bijaksana menyebutkan bahwa jasmani kita ini sarangnya penyakit dua. Penyakit dari yang ringan sampai yang terparah ada di tubuh kita. Makan kebanyakan sambal bisa sakit perut, itu kan masih ada. Sakit gigi itu masih ada. Coba kalau makannya sudah pakai selang, pindah tas radang ada di bawah. Ada. Jasmani kita ini sarangnya penyakit. Ketika penyakit tiba, jangankan untuk berbuat kebajikan di bawah. Jangankan ingat kepada ajaran Sang Buddha. Yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kecemasan. Saya ini bisa sembuh tidak ya? Saya ini harus minum obat apa? Itu yang saya alami. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sakit kepala atau sakit panas yang luar biasa. Ketika ikut retret di GMK, Gunung Sugar. 5 hari setelah ikut retret ini tiba-tiba badan ini panas, kepala sakit. Lalu apakah pada saat itu saya bisa melanjutkan? Tidak. Di hari itu saya hanya bisa tidur berusuk, jubah ini dijadikan selimut, berusuk dari bawah sampai atas. Orang tua masa lalu ketika masih di kampung itu bercerita, nanti kalau panas badannya harus keluar keringat. Nah, saya harus berusuk nih biar keringatnya keluar. Kalau keringatnya keluar nanti bisa sembuh mungkin. Tapi ketakutan itu sudah muncul. Saya bisa sembuh tidak? Apakah itu hilang semua sudah? Apa yang dipelajari, apa yang biasa dilakukan, apa yang biasanya diingat hilang karena ketakutan, karena kecemasan. Saya bisa sembuh. Saya bisa obat apa yang mesti saya minum? Kenapa saya bisa sakit? Kecemasan, ketakutan itu muncul. Itu rintangan. Maka sebelum penyakit tiba kita berjuang. Agar ketika penyakit tiba, kalau kita sudah berjuang, ya sudah, nanti kita
jasmani boleh sakit, tapi batin jangan sampai ikut sakit. Itu yang disampaikan Sang Buddha kepada perumah tangga bernama Makulapita. Apa maksudnya jasmani boleh sakit tapi batin tidak boleh sakit? Ujung-ujungnya adalah ada sahabat itu pandangan salah bahwa jasmani ini adalah milikku. Mataku sakit, ya sudah, selama kita memiliki pemahaman bahwa mataku sakit, berarti juga yang sakit. Itu yang ingin kita tuju. Ketika usia tua tiba, ketika penyakit tiba, bagaimana agar ketika itu semua tiba kita masih siap menghadapi itu? Sebetulnya itu. Maka pemuda bernama Rataka ini berjuang agar ketika penyakit tiba, agar usia tua tiba, tidak ada rasa takut. Ketika ada orang yang mendengar itu, penjelasan itu, hebat sekali. Tetapi kemudian Raja Koraya melanjutkan, di kerajaan ini banyak emas, di kerajaan ini banyak harta kekayaan. Tapi tadi yang mulia mengatakan bahwa di alam manapun tidak punya apa-apa. Oh Baginda sekarang memiliki kekayaan, mampu menikmati 5 kesenangan indrawi, begitu sangat bahagia. Pertanyaannya, mungkin tidak di kehidupan yang akan datang Baginda juga memiliki kekayaan, kesenangan indrawi? Ataukah kekayaan yang sekarang Baginda miliki ini akan beralih kepada orang lain? Oh yang mulia, mana mungkin saya bisa membawa kekayaan ini kembali ke kekayaan yang akan datang? Kekayaan yang besar ini akan beralih kepada orang lain. Itulah yang benar. Apa yang telah kumpulkan dalam kehidupan saat ini tidak bisa dibawa ketika kematian tiba. Kita akan lanjutkan kehidupan kita sesuai perbuatan kita. Lalu apakah sebagai rumah tangga tidak boleh kaya? Berarti boleh. Kenapa tidak? Bukankah Matabika juga kaya? Bukankah Pusaka juga kaya? Tetapi Sang Buddha menekankan pada Sariputta Witarka sebagai rumah tangga kaya, carilah kekayaan, tetapi dengan cara yang benar. Kalau mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah, rugi 2 kali. Menurut saya, kalau ibu bapak mengumpulkan kekayaan dengan cara yang salah, menipu misalnya, atau berbuat curang misalnya, ibu bapak rugi 2 kali. Yang pertama, kekayaannya tidak bisa dibawa. Yang kedua, perbuatan buruk apapun yang dilakukan pada akhirnya akan mengikuti kemanapun kita akan tinggal. Rugi 2 kali. Bagi saya, perbuatan milikilah kekayaan, tetapi dengan cara yang benar. Ketika telah memiliki kekayaan, gunakanlah bagaimana kekayaan ini agar bisa dibawa ketika kematian tiba. Itu yang dilakukan oleh Sumedha, pemuda Sumedha yang kelak menjadi sama-sama muda. Ketika terlahir menjadi seorang pemuda bernama Sumedha, ia memiliki kekayaan yang begitu sangat besar. Ketika ayah ibunya meninggal, ia menunggu. Ibu, ayah, nenek, kakek saya mengumpulkan kekayaan yang begitu sangat besar. Saya mewarisi kekayaan yang sangat besar. Tetapi ibu ayah saya tidak mampu membawanya ketika kematian tiba. Maka saya harus membawa ketika kematian tiba. Bagaimana caranya? Digunakan untuk kebajikan. Maka kebajikan itu akan mengikuti kemana kita lagi. Seperti hanya perumpamaan di dalam saya bersama pada pertama. Jika kita ingin berbicara, berperilaku dengan pikiran baik, maka kebahagiaan itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Seperti bayang-bayang, ini saya kedua. Seperti bayang-bayang tidak pernah meninggalkan badannya. Ya kita kadang lupa kalau kita punya bayang-bayang. Kita tidak terbebani sama sekali. Saya dari Mendut ke sini juga tidak terbebani dengan bayang-bayang saya. Saya minta nih bayang-bayang kamu tunggu saja di Mendut, nanti tanggal
Tapi maksudnya ini tidak membebani, karena bahkan saya lupa kalau saya memiliki bayang-bayang. Seperti itulah kebajikan. Tidak membebani kita, tidak membuat kita menyesal, tidak membuat kita khawatir. Berbeda dengan keburukan yang dilakukan. Seperti roda berdaki yang selalu mengikuti kemanapun arah kaki lembu itu berjalan. Lembu atau sapi itu sudah terbebani membawa menarik roda. Keburukan yang dilakukan hanya akan membawa beban. Jadi itulah yang diketahui, yang dipahami oleh pemuda bernama Ratapala. Ketika mengetahui bahwa apapun yang dimiliki pada akhirnya tidak dibawa pergi, saya harus berjuang. Padahal kekayaan itu seperti yang di awal bisa membawa pada penderitaan. Sumber penderitaan kalau bukan orang bijaksana dalam mengaturnya. Ngajak Korea yang benar itu pun begitu sangat bahagia. Yang keempat, Bhante Ratapala menyatakan bahwa di alam manapun menjadi budak ketagihan. Apa maksudnya? Kita selalu dalam keserakahan. Diibaratkan di dalam suta itu, Bhante Ratapala bertanya kepada Raja Korea, "Oh Baginda, Anda adalah penguasa negeri Kuru." Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang datang dari timur? Setelah itu mengatakan, "Oh Baginda, di timur, di arah timur sana, di negeri timur sana ada wilayah yang subur, yang hartanya berlimpah. Kalau Anda memundurkan, Anda bisa. Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan jadi mundurkan." Kalau di utara sama, selatan barat, itulah budak dan ketagihan. Sampai kapan? Tidak pernah lepasnya. Orang yang sudah menginjak pribadi juga punya yang lain. Orang yang sudah memiliki kekayaan, gajinya sudah em-eman juga masih saja mencuri. Mau sampai kapan? Nah itulah itu Bapak saudara-saudara sudah. 4 ringkasan dhamma yang dipahami, diketahui, dilihat oleh Bhante Ratapala. Kita akan hidup seperti itu. Ini juga akan kita tidak bisa terhindar dari penyakit. Kita menjadi budak dari ketagihan. Dan yang selanjutnya adalah tidak memiliki apa-apa. Apa yang dikumpulkan tahu semuanya juga akan hilang. Ini yang bisa saya sampaikan. 1 jam setengah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, bahwa sebelum usia tua tiba, sebelum penyakit tiba, kita harus berjuang. Ibu bapak berjuang, saya juga berjuang. Kita harus menemukan kebahagiaan pada ajaran Sang Buddha. Selama kita belum menemukan kebahagiaan ketika kita duduk, sebelum kita menemukan kebahagiaan ketika menggunakan silat, kita akan lupa tentang hal itu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan menemukan kebahagiaan itu, saya yakini kita tetap akan berada di situ. Ini soal kita menemukan